Assalamualaikum sedulur-sedulur PAI dan teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami di Bisik Bincang Asik PAI, di mana kita cerita-cerita tentang seputar kehidupan kampus. Hari ini bersama saya Irsyad Kamal Fariza atau biasa dipanggil Irsyad yang akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai hari ini. Untuk tema pembahasan kita hari ini adalah tentang berdirinya HMPS PAI sebagai organisasi pertama di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Pak Abdul Adim selaku ketua pertama dari HMPS PAI pada masanya. Baik, selamat datang Pak Adim di podcast kami. Nanti bisa sedikit cerita tentang sejarah dari berdirinya HMPS. Alhamdulillah, terima kasih Mas Irsyad dan teman-teman HMPS PAI yang telah menginisiasi podcast di HMPS PAI dengan Bisik ya, Bincang Asik. Oke, tentu HMPS PAI adalah himpunan mahasiswa program studi. Ini masuk dalam organisasi intra kampus. Bagaimana setiap program program studi atau jurusan, kalau sekarang jurusan ya. Sekarang jurusan. Program studi. Sekarang program studi. Kadang-kadang jurusan, ada program studi gitu ya. Dan sekarang kembali ke program studi lagi ya. Jadi program studi PAI, di mana program studi PAI itu juga sama dengan program studi yang lain yang di UIN Kiai Haji Abdurrahman Pekalongan sudah puluhan program studi ya. Di Tarbiyah saja sudah banyak, ada yang pertama mengawali namanya dulu HMJ Tarbiyah ya. Nah, HMJ Tarbiyah itu karena memang satu-satunya program studinya PAI ya. Itu zaman sebelum saya. Nah, zaman saya barulah muncul program studi yang kedua, lahirlah anak kedua yang namanya Pendidikan Bahasa Arab PBA tahun 2009. Nah, tahun 2009 itu karena PBA ini mendirikan HMPS PBA, sedangkan PAI karena memang dulunya tergabung dalam organisasi besarnya yang namanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, kalau sekarang namanya Dema FTIK gitu ya, Dema Fakultas, dulu namanya HMJ, maka mau nggak mau tertuntut juga untuk membuat HMPS sama dengan PBA. Jadi sifatnya bahwa PBA itu anak yang kedua tapi langsung membuat HMPS ya kan, karena PAI sudah tergabung secara lama di HMJ begitu ya, sehingga ketika PBA membuat PAI ya sama di tahun 2011 barulah kemudian membuat ya. Kalau HMPS PBA ini kalau tidak salah justru lahirnya pada tahun 2010 ya. Jadi ada adaptasi ya, artinya anak pertama karena memang sudah beradaptasi dengan organisasi yang besar yaitu HMJ, malah mendirikan HMPS-nya lebih telat daripada PBA yang lebih duluan gitu ya. Tapi ini adalah sebuah hal yang ya memang tidak bisa dipungkiri. Kita lihat sejarah ya. Sejarahnya karena memang tadi lahirlah anak kedua PBA yang mendirikan HMPS, maka PAI pun penting untuk membuat HMPS. Nah, kenapa kemudian kok saya dijadikan sebagai ketua HMPS? Ya mungkin saat itu karena aktif di HMJ gitu ya. Jadi kan ceritanya dulu itu setiap momen Taska itu ta'aruf studi kampus. Zaman Stein Pekalongan dulu namanya Taska. Kalau sekarang kan namanya PBAK ya kan. Dulu namanya Taska. Ketika Taska itu salah satu perbedaannya semua keuangan itu dikelola oleh BEM ya. Dulu Dema itu namanya BEM. Jadi sudah menjadi kewenangan BEM untuk bisa mengelola PBAK atau dulu namanya Taska. Nah, setiap kali Taska itu akan memunculkan ketua-ketua angkatan. Nah, biasanya senior-senior itu mulai melihat mana-mana saja junior-juniornya yang berpotensi. Nah, yang kelihatan berpotensi itu kemudian dirangkul untuk dilibatkan dalam HMJ, namanya HMJ Tarbiyah. Termasuk kemudian saya mungkin salah satu yang dilihat oleh senior-senior, mungkin memiliki dulu
apa sih ya, mungkin sifatnya saya suka ngomong aja gitu ya, pokoknya suka ngomong dimanapun ngomong begitu ya. Maka dianggap oleh para senior ini berpotensi, masuklah kemudian ke HMJ untuk membantu program-program HMJ Tarbiyah saat itu. Jadi sejak semester 1 ya saya sudah menjadi HMJ Tarbiyah, tetapi bukan menjadi pengurus, artinya pra pengurus gitu ya, pra pengurus. Jadi sudah mulai dikader masuk ke HMJ Tarbiyah untuk membantu kegiatan-kegiatan HMJ Tarbiyah. Nah, 2010 kalau tidak salah, itu 2010 membuat sebuah acara HMJ Tarbiyah itu menghadirkan Kak Seto Mulyadi ya, yang sekarang beliau sudah sakit-sakitan ya, konon kabar terbarunya terkena stroke begitu ya, padahal ya beliau sangat menjaga kesehatan dan seterusnya. Jadi kami diajak berdua sama ketua HMJ Tarbiyah, Mas Ahsan namanya. Mas Ahsan ini sekarang menjadi salah satu guru di SMK Ma'arif NU Doro ya. Beliau mengajak bersama saya saat masih culun-culunnya kan, masih semester 2 gitu ya, diajak berdua, nggak tahu mana rumahnya Kak Seto, bos, pokoknya harus sampai ke rumahnya Kak Seto. Kepriye caranya kira-kira. Jadi dulu itu modelnya aktivis zaman itu ya nekat gitu kan, nekat. Dan yang lebih asik lagi adalah bahwa saat itu HMJ Tarbiyah itu uangnya nggak banyak ya. Kalau tidak salah uang itu tahun itu anggarannya di angka 4-5 juta, dan plotting untuk mengadakan acara Kak Seto itu sekitar 2 juta rupiah plottingnya, karena kan untuk agenda-agenda yang lainnya. Nah, 2 juta rupiah modalnya, tapi menyelenggarakan acara Kak Seto sebesar pengeluaran itu sampai angka 30-40 juta ya. Nah, jadi modal 2 juta tapi bisa menyelesaikan agenda acara yang anggarannya sampai 40 juta. Nah, disitu kemudian saya sebagai seorang junior diuji kan oleh para senior untuk kira-kira mampu apa enggak ya. Pokoknya kita benar-benar mengirimkan surat secara kertas saat itu ya, karena memang media internet belum se-booming yang sekarang kan. Dulu HP aja belum ada, HP Android belum ada, HP-nya jadul gitu ya, Nokia kipetan lah gitu ya. Nah, itu kami membuat tim di angkatan kami ya, di angkatan terbaru ya. Jadi angkatan 2009, kalau senior kami itu kan Mas Ahsan aja angkatan 2007. Jadi 2007, 2008 saya di 2009-nya. Di 2009 ini kemudian bersama-sama kita bikin tim, menyebarkan undangan ke seluruh Pantura. Jadi Batang, Pemalang, Kabupaten Pekalongan ya kan. Kemudian sampai ke Tegal itu kami hadirkan semua itu surat-surat ke anak-anak TK, ke anak-anak bukan ke guru-guru TK dan ke guru-guru SDMI begitu ya, sehingga alhamdulillah peserta saat itu over lah. Jadi auditorium panjang itu full peserta saat itu, sehingga alhamdulillah acaranya bisa terbackup, meskipun Kak Setonya sendiri itu saat itu kita pesawatnya dan lain sebagainya itu di angka 20-an juta sendiri kan ya, Kak Seto saat itu ya. Padahal kita modalnya cuma 2 juta. Jadi disitulah kemudian diuji di tahun 2010-nya. Nah, maka ketika 2011 tuntutan PAI untuk mendirikan HMPS karena PBA sudah punya HMPS. Nah, mau nggak mau saat itu sepertinya aklamasi. Jadi ya udah azim saja kan, kira-kira gitu. Jadi azim saja yang kemudian ditunjuk, kalau nggak salah ingat saya. Jadi modelnya musyawarah kecil-kecilan, kemudian aklamasi, tidak seperti pilihan umum ya, karena memang perdana ya kan, jadi itu pengalaman bagaimana kemudian menjadi seorang ketua MPS PAI, karena berangkat dari pembuktian proses ya, diuji dengan sebuah acara besar, akbar ya, itu acara sangat besar. Jadi saat itu kami memang mengedepankan acara-acara yang sangat concern untuk berdampak kepada dunia pendidikan. Dan Kak Seto ini kan salah satu orang yang concern untuk mampu mendidik anak-anak dengan pola-pola memanusiakan ya. Pola-pola kalau hari ini kita lihat kemarin itu ada sekolah merdeka ya, merdeka belajar gitu ya. Maka Kak Seto itu ya saat itu sudah sangat concern terhadap merdeka belajar itu kan, konsep-konsepnya gitu. Jadi kita hadirkan, kemudian guru-guru PAUD, guru-guru RA, guru-guru MI itu sangat senang dengan kehadiran Kak Seto, karena bisa insert positif terhadap
pola-pola pembelajaran. Nah, jadi sejarah keberangkatan kenapa kemudian dipilih menjadi ketua MPSPI ya salah satunya teruji sebagai panitia yang menghandle acara besar dan alhamdulillah bisa sukses ya. Tidak lain karena kami kira ini kan dorongan senior ya. Jadi dalam satu sisi yang namanya junior itu kan memang sudah selayaknya di Plokoto gitu kan, tetapi Plokotonya ini juga dalam artian memberikan manfaat juga kan gitu. Jadi ya di Plokoto karena memang angkatan kami tentu angkatan paling kecil lah yang paling diberdayakan guna kesuksesan acara. Karena sudah masuk ke angkatan-angkatan di atasnya biasanya sudah sibuk ke PPL, sibuk apa gitu ya. Tapi angkatan fresh, angkatan baru biasanya itulah yang menjadi target pangsa pasar terbaik gitu ya guna kegiatan-kegiatan acara kemahasiswaan. Kira-kira gitu Mas Rizal. Jadi secara singkat progres ataupun perjalanan menjadi HMPSPI itu berangkat dari yang tadi saya ceritakan. Oke, mungkin sangat bagus sekali ya, dari awal sudah menghadirkan Kak Seto yang mana ya siapa yang nggak tahu Kak Seto lah. Pada zamannya sangat booming sekali. Oke, setelah terlepas dari itu yang melatar belakangi berdirinya adanya, kalau dulu masih HMC ya namanya. HMC Terbiah. HMC Terbiah. Kalau MPS nya sudah MPS. Iya. Nah, sudah MPS. Sudah MPS PAI tahun 2011 berdiri gitu kan. HMC Terbiah itu kan karena memang jurusan satu-satunya yang ada di Terbiah ya jurusan PAI. Muncul anak kedua yang namanya PPA. PPA membuat HMPS, maka PAI pun harus ya kan tuntutan untuk membuat HMPS PAI gitu ya. Oke, jadi saat itu Kaprodinya ya, ketua program studinya Profesor Dr. Abdul Khabir yang baru saja mendapatkan gelar profesor ya kan. Jadi yang asik itu memang saat itu transportasi kereta itu belum senyaman sekarang. Saya dengan Mas Ahsan itu naik kereta bahkan duduknya di toilet gitu ya. Saking memang saat itu semua penumpang kereta itu full duduknya di lesen. Saya nggak ada tempat duduk lagi, akhirnya duduknya di toilet. Bisa dibayangin ya bagaimana kemudian duduk Pekalongan Jakarta di toilet. Kemudian kita juga saat itu saya juga baru pertama apa kedua naik kereta, sehingga lupa harus turun kemana nih, turun ke stasiun apa turun gimana ya. Jadi nggak sampai ke stasiun saat itu sudah dekat ke Jatinegara gitu ya. Kita lompat aja pokoknya model bonek ya, nekat ya. Nggak tahu rumahnya Kak Seto di mana. Kemudian saat itu kita dihubungkan dengan salah satu teman yang ada di Jakarta. Kemudian dari teman itu kita cari alamatnya, pokoknya sampai ke rumahnya Kak Seto. Jadi pada singkatnya sampailah kita ke rumah Kak Seto, dan yang menemui kita paling pertama adalah anjing kecil. ini sebuah pengalaman ya, pengalaman asik aja ya. Pokoknya saat itu benar-benar tidak ada rasa takut. Jadi memang kami semuanya merasa dididik dengan mentalitas baja. Jadi mentalitas kita itu mentalitas baja. Uang ada apa enggak itu nomor 27. Yang penting nomor satu itu mental dan kemauan. Ya, semuanya nyatanya alhamdulillah bisa dan berhasil ya. Jadi there is will, there is way. Ketika ada keinginan ya pasti ada jalan. Nah, mentalitas baja itulah yang kemudian kami dapatkan dari para senior sehingga alhamdulillah bisa membentuk ya menjadi yang seperti sekarang ini. Jadi maka teman-teman jangan ngik-nguk ya hari ini ketika kemudian banyak hal fasilitas yang kemudian mungkin dirasa kurang dan sebagainya. Menurut saya hari ini sudah luar biasa bagusnya dibanding kami dulu yang memang serba terbatas. Tapi kemudian kami katakan bahwa kami mampu saat itu bisa membuktikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa acara skala bernasional pun bisa kita lakukan tadi dengan sejarah model DIPA 2 juta rupiah untuk menyelesaikan acara dengan 40 juta rupiah. Itu sudah dijelaskannya tentang pentingnya eksistensi ya Pak, tentang adanya eksistensi. Kembali ke tadi Pak tentang terbentuknya HMPS ya. Untuk hal yang melatar belakangi mungkin ada satu kondisi yang memaksa kita untuk terbentuknya ini itu harus ada HMPS gitu. Ya tadi clear. Karena memang ada anak kedua yaitu PPA, dan PPA saya itu membuat HMPS ya kan, karena mungkin PPA pun tertuntut ya tahun pertama 2009, maka angkatan 2009 itu mungkin ada undangan dari HMPS PPA lain kepada HMPS PPA kepada PPA Win Gus Dur, maka mungkin mereka juga tertuntut. Nah, mereka mendirikan HMPS itu tahun 2010. Nah, HMPS PPA baru berdiri tahun 2011. Itu seingat saya seperti itu gitu kan, kalau tidak salah.
Jadi clear karena memang tuntutan mau tidak mau HMPS PAI harus. Dan saat itu kita masih terlena karena memang masih sangat aktif di HMJ-nya. Terlena saja kan, terlena. Tapi mau tidak mau setahun terlena ini masa sudah ada HMPS PBA belum ada HMPS PAI kan nggak imbang. Di tahun 2010 itu begitu. Jadi HMJ-nya itu teman-teman PAI itu sudah masuk ke HMJ Tarbiyah gitu kan. Tapi kok sekolah HMPS PBA masa nggak ada HMPS PAI? Harus ada dong. Nah kita adakan tuh tahun 2011 gitu ya, 2011. Nah kebetulan 2011 itu saya berarti kan semester 4 ya, semester 4 atau semester 5 gitu. Jadi kan Juli semester 1, Januari semester 2, kemudian Juli lagi semester 3 sampai Desember, Januari berarti semester 4. Betul, saya semester 4 ya kan. Saat itu dalam tahun 2011 itu mendapati amanah 2 sama-sama ketua, dan ini sangat berat menurut saya dan itu tidak ideal. Makanya saya sampaikan ke teman-teman jangan terjadi lagi, itu nggak bagus gitu ya. Jadi saya menjadi ketua rayon PMII Tarbiyah sekaligus menjadi ketua HMPS PAI. Jadi sama-sama ketua yang tanggung jawabnya sangat besar dilakukan dalam satu kesempatan di periode yang sama. Itu tidak ideal, tapi mungkin saat itu ya nggak tahu kenapa pokoknya begitu. Kalau di rayon benar-benar dipilih ya. Kalau di MPS ini sepertinya forum kecil kemudian ditunjuk saja begitu. Kalau di rayon benar-benar berangkat dari pilihan. Ya itu mungkin karena kuncinya banyak ngomong aja mungkin saya dominasi dalam bicara sehingga saat pilihan-pilihan pokoknya hadim kira-kira gitu. Jadi karena suka ngomong aja gitu. Oke gitu Mas Irsyad. Ternyata pada zamannya cukup berat menjadi dua ketua dalam dua organisasi. Dan itu tidak ideal. Makanya saya berpesan ke teman-teman ya cukup di angkatan saya saja lah. Selanjutnya jangan terjadi, itu tidak ideal. Pasti akan ada yang salah satu tidak maksimal. Jadi pengalaman sebagai sebuah pemimpin organisasi itu kunci utamanya untuk bisa membawa kesuksesan organisasi adalah kefokusan. Ketika tidak fokus maka ya yang nggak dapat semua. Kalaupun mau maksimal semuanya, yang remuk ya kitanya gitu ya, remuk gitu kan ya, remuk fisiknya, remuk pikirannya ya, dan sebagainya lah gitu ya. Harus ada yang dikorbankan. Ya, memang dalam hal ini fokus itu menjadi penting ya, karena ya kita berbagi peran lah, berbagi pahala sifatnya ya. Masa mau pahalanya mau kita raih semua sendiri gitu kan? Nggak mungkin juga. Ya. Kemudian pas berarti itu berjalannya tahun 2011 ya Pak, itu untuk tantangan terbesar dalam mendirikan HMPS itu apa itu? Ya tantangan terbesar menurut saya saat itu mahasiswa di Tarbiyah itu paling mayoritas ya, mayoritas. Jadi saat itu kalau tidak salah kami itu satu angkatan ada 900 mahasiswa. Ya itu ada Usuludin, ada Syariah, ada Febi, dan Tarbiyahnya itu ya PAI-nya aja itu sudah di angka kalau tidak salah 600, berarti berapa persen itu sudah? Hampir 70% ya. Dominasi sekali. Maka menjadi ketua MPS PAI tanggung jawabnya di antara HMPS yang lain paling besar. Kenapa? Karena masanya paling banyak gitu kan. Tanggung jawab personalnya itu paling banyak karena bagaimanapun semua mahasiswa PAI adalah tanggung jawab ketua HMPS PAI. Ada apa dan seperti apa mahasiswa PAI, saat itu kami merasa di pundak kami itu punya tanggung jawab yang sangat besar untuk bagaimana kemudian kami bisa hadir. Sifatnya kami merasa harus hadir di hadapan mereka. Terlebih lagi saat itu ada mahasiswa sore, namanya ekstensi namanya. Jadi jurusan PAI ekstensi. Ekstensi itu ya sepuh-sepuh, orang-orang yang sudah jadi guru, orang-orang yang sudah kerja. Saat itu masih dibuka jurusan ekstensi. Jadi berangkatnya jam 2 siang nanti sampai sore ya. Itu ada jurusan ekstensi. Jurusan ekstensi kan tujuan kuliah ya sekedar kuliah. Ya mereka nggak mau dong jadi aktivis yang harus aktif gitu kan ya. Maka tapi juga bagaimanapun ekstensi ini adalah bagian dari tanggung jawab kami yang kemudian kami harus hadir. Ya dalam membuat acara saat itu belum ada pamflet Instagram atau TikTok, itu kan belum ada. Jadi kita makanya pamflet pakai desain ya, kemudian kita fotokopi gitu kan ya, kemudian kita sebarkan. Bahkan saat itu ketika ada kegiatan-kegiatan apapun, karena saya merasa harus hadir di hadapan mereka, ketika kegiatan yang ada, kami bikin pamflet, kami sampaikan dalam setiap kelas. Keliling saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kami dari MSPAI mengajak kepada teman-teman semua untuk ikut acara ini gitu kan. Kemudian pamfletnya kita sebar gitu. Kemudian ketika ada yang meninggal dunia mahasiswa, kita hadir untuk membuat kerdus gitu ya. Kemudian donasi keliling ya kan gitu.
Kemudian ketika ada aksi-aksi demo yang harus kemudian di tingkat nasional, ya kemudian kita ajak mereka untuk ya kita datang dari kelas ke kelas. Jadi pokoknya memang lebih capek gitu ya, lebih capek dan karena memang masih manual. Tapi itu bagian daripada sebuah proses yang menurut saya merasa tadi itu ya, bagaimana HMPS-PAI itu tidak seperti apa ya, tidak seperti menara gading. Dia itu berada di atas tapi kemudian nggak berdampak apa-apa. Maka HMPS-PAI itu harus turun ya kan, memastikan bagaimana proses, bagaimana problem yang ada pada mahasiswa PAI khususnya, terutama problem-problem perkuliahannya, problem-problem tentang bagaimana lulusnya, problem tentang KKN, PPL dan sebagainya. Maka dalam hal ini HMPS itu sebagai wasilah, jadi sebagai keran informasi yang kita sampaikan informasi dari pimpinan yaitu Kaprodi ya kan, atau saat itu Kajur, kalau hari ini kan dekan ya, terus itu Kajur, kepala jurusan ya, jurusan tarbiyah kan. Kalau sekarang kan dekan fakultas tarbiyah. Apa informasinya kita sampaikan kepada mahasiswa. Dari mahasiswa punya masalah apa, ada dosennya yang kemudian nggak masuk gitu kan ya, ada kebijakan-kebijakan yang nggak tepat, kita tampung untuk kita juga sampaikan kepada pimpinan, sehingga apapun masalah-masalah yang ada di dalam mahasiswa ini bisa segera terselesaikan dengan baik gitu ya. Nah itu tujuannya, bagaimana HMPS hadir itu kan tujuan utamanya sebagai suara masyarakat ya kan, sebagai suara dalam hal ini adalah pimpinan di fakultas atau di jurusan saat itu, dan juga bagaimana kita ingin mendengar suara-suara masyarakat PAI seperti apa harusnya dan bagaimana, termasuk dalam kebijakan-kebijakan kurikulum ya, harus kita kaji seperti apa. Artinya jangan kita hanya terima mentah-mentah ya, tapi kita juga perlu melakukan autokritik terhadap contoh kan begini teman-teman, perjalanan IAIN Setain dan menuju UIN ya. Jadi dulu kan namanya IAIN, kemudian Setain menjadi IAIN lagi, kemudian menjadi UIN. Ini ada sebuah transformasi yang cukup cepat ya. Termasuk salah satunya mulai kehilangan hal-hal yang bersifat keagamaan yang cukup ya. Jadi dulu itu kan mata kuliah keagamaan itu padat ya. Padat dan nampaknya lebih berkualitas dalam hal keagamaannya, karena memang masih Setain itu nuansa keagamaannya itu masih sangat kental. Tapi ketika sudah menjadi UIN, meskipun ada nuansa-nuansa keagamaan melalui mata kuliah yang ada, tetapi memang suasananya sudah berbeda. Terlebih lagi ketika muncul banyak sekali prodi-prodi umum gitu ya. Jadi dulu ada yang namanya telaah kitab pendidikan Islam. Jadi kita itu mentelaah kitab-kitab pendidikan gitu ya. Jadi ya pembelajarannya kitab-kitab kuning gitu ya, turos gitu ya, tapi masuk ke jurusan PAI. Dalam hal ini hari ini sepertinya sudah tidak ada gitu ya, karena ada banyak perubahan kurikulum. Nah seperti itu tuh HMPS perlu untuk membahas seperti apa kurikulum yang ada, bagaimana proses PPL-nya teman-teman, bagaimana proses KKL teman-teman. Nah ini yang asik itu dinamika KKL. Jadi HMPS-PAI itu kan mendengar suara mahasiswa. Kalau hari ini kan teman-teman KKL itu mengedepankan yang penting kalau lungo moso-moso ora tau tekan ring Bali ya sebenarnya ring Bali ya liburan. Ya liburan. Kalau zaman kami itu memikirkannya uang. Bagaimana mungkin kami ini yang bongsole ya kita sebut memang maker ya, mahasiswa kere gitu ya. Jadi kumpulan mahasiswa yang untuk ke Bali yang seperti apa ya, untuk sehari aja makan gitu itu udah beruntung kan begitu ya. Jadi kemudian saya itu banyak suara dari mahasiswa bagaimana agar kita menghadirkan jurusan untuk kita audiensikan bersama. Kita audiensi saat itu, kami kumpulkan semua ketua kelas dari jurusan yang akan dari angkatan yang akan PPL, kemudian kita hadirkan Kajur, duduk bersama. Nah ini namanya audiensi. Siapa yang mendudukkan? HMPS hadir, itu namanya HMPS yang punya daya, HMPS yang punya kekuatan kan begitu ya. Ini sudah HMPS kerjanya kerja begini modelnya. Kita dudukkan bagaimana suara mahasiswa, begini, bagaimana suara jurusan. Nah akhirnya yang saat itu mau ke Bali total karena banyak suara mahasiswa yang menginginkan untuk ke tempat lain, yang penting itu murah karena kami itu nggak punya uang kan kira-kira gitu ya. Akhirnya ya ada jurusan ada angkatan KKL yang lain dengan tidak jurusan ke Bali gitu. Ini kan bagian sebuah proses yang menurut saya harus dilakukan oleh HMPS PAI untuk mampu hadir. Jadi prinsip pertamanya itu memastikan kita itu hadir di tengah-tengah problematika yang terjadi pada mahasiswa PAI semuanya, gitu Mas Irsad.
Oh, berarti ya cukup rumit sekali ya ternyata pada zamannya ya. Iya, Sekarang iya. sudah banyak. Jadi musola itu audiensinya masih saya ingat ya, musola di gedung di gedung apa itu kampus Panjang itu kan ada musola. Nah, itu musola itu tempat audiensi kami. Ya sama begitu ya. Itu prosesnya. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada di jurusan ini, pengalaman untuk bisa benar-benar hadir itu kemudian menjadi sebuah hal yang baik saat itu. Setelah dari HMPS PAI saya langsung lompat menjadi presiden BEM. Jadi tidak menjadi ketua HMJ. Harusnya kan urutannya ketua HMPS PAI, ketua HMJ Tarbiyah, baru kemudian BEM. Nah, saya ini merupakan salah satu yang mengalami lompatan tidak dari HMPS PAI langsung ke BEM. Tapi lompatan-lompatan itu juga menjadi sebuah sejarah dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi sejarah, oh ternyata lompatan yang dulu pernah saya lalui juga sama ketika menjadi pasca mahasiswa, ketika menjadi aktivis di organisasi juga banyak mengalami lompatan-lompatan. Tapi ya no problem, itu sebuah realitas yang harus dilalui saja gitu. Ternyata cukup banyak ya Pak rintangannya Pak pada zamannya. Oke. Selanjutnya untuk kan berarti itu sudah terbentuk 2 HMPS ya Pak pada zamannya itu PBA dan HMPS. Iya, HMPS PAI dan PBA ya, di tahun 2011. Selanjutnya kan pasti ada HMPS lainnya ini. Ya, itu otomatis. Jadi otomatis kan ketika munculnya prodi-prodi baru ya, itu kan ketika IAIN kan. Ketika STAIN kan panjang itu, PAI PBA itu panjang ketika STAIN. Prosesnya panjang sampai 2016 baru menjadi IAIN. Ketika jadi IAIN kan kemudian ada prodi-prodi baru seperti prodi yang pertama itu kan PGMI kan, hadirnya PGMI itu anak ketiga dari Tarbiyah itu adalah PGMI. Setelah PGMI kemudian anak keempatnya adalah tadris bahasa Inggris, anak kelimanya tadris matematika, gitu kan ya. Udah ya terakhir ya. Ada lagi nggak? PIAUD. Jadi PIAUD dulu justru PGMI, PIAUD, Inggris, matematika. Jadi setelah PGMI ada PIAUD gitu. Itu anak. Jadi anak pertama kalau urut-urutannya anak ya, anaknya Tarbiyah itu yang pertama PAI. Ini lama sekali, PAI itu anak senior sekali ini. Nah, jadi anak yang paling sepuh kira-kira gitu ya. Yang kedua adalah PBA, yang ketiga PGMI, yang keempat PIAUD, yang kelima itu Inggris, yang keenam matematika. Itu urutannya. Jadi anak bontot itu matematika. Jadi kalau mau bicara paling senior ya PAI, makanya bagaimanapun PAI harus merasa percaya diri sebagai MPS yang paling senior. Kenapa? Karena jurusan yang paling senior di dalam Tarbiyah itu adalah PAI, dan seharusnya termotivasi karena seniornya itu harusnya lebih baik dibanding dengan HMPS yang lain, kan begitu harusnya. Tapi tergantung daripada teman-teman yang menjadi pengurus kan begitu. Nah, itu bagaimana HMPS PAI itu bisa menjadi berkontribusi dalam memberikan inspirasi bagi HMPS selanjutnya ini? Ya, kuncinya menurut saya leadership ya. Jadi dalam hal ini tuh leadership, kemampuan leadership, dan leadership itu sejauh mana organisasi bisa berjalan dengan baik apa tidak itu tergantung top leadernya. Jadi leadership itu harus dimiliki oleh kepengurusan. Ya kan, tetapi sejauh mana top leader itu mampu mempengaruhi, mampu menginisiasi, mampu menggerakkan, maka di situ kemudian kunci utamanya baik tidaknya perjalanan sebuah organisasi. Tapi kalau kemudian top leadernya ini hehehe, santai, enjoy, nggak begitu fokus untuk ngurusin, nggak punya tanggung jawab lebih, ya sudah berjalannya ya biasa saja gitu. Atau kemudian ya ada namanya tapi nggak ada wujud apa-apa begitu, difasilitasi dengan puluhan juta bahkan ratusan juta oleh DIPA sekalipun, tapi kalau top leadernya itu tidak memiliki sebuah semangat yang luar biasa untuk perjuangan, maka saya katakan nonsense. Mungkin gitu ya. Jadi kuncinya adalah ada di leader. Maka leadership itu kunci utamanya. Jadi hari ini kemudian jadi kami merasa bahwa PBAK yang dulu sangat rentan terhadap pembulian, sangat rentan terhadap sebuah paksaan gitu ya, tapi sebenarnya disitulah kemudian melatih mental. Dengan PBAK yang sekarang yang sangat humanis, yang sangat memanjakan, itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya dulu kok koyo pernah ngel-ngel temen kan gitu, tapi sebenarnya disitulah kemudian kita dilatih mental baja. Tujuannya untuk apa? Leadership, untuk kepemimpinan yang hebat gitu ya. Tapi ketika masuk
UIN Gus Dur, PBAK-nya dengan sangat humanis, bahkan sangat memanjakan kepada mahasiswa. Ya jadinya mahasiswa yang kita sebut sebagai generasi strawberry gitu ya, cantik ganteng dari luarnya, tapi dalamnya rapuh sekali. Strawberry itu kan ganteng cantik gitu kan, tapi dalamnya tuh mudah busuk kan strawberry. Nah gitu kira-kira teman-teman itu generasi strawberry yang tentu jauh berbeda dengan kami yang saat itu dididik dengan benar-benar perjuangan yang luar biasa gitu ya. Jadi 24 jam itu rasa-rasanya sangat kurang bagi kami karena memang full ya, powerful benar-benar untuk totalitas ngurus. Yang kita urus bukan diri kita sendiri, ngapain sih gitu ya. Kita benar-benar sudah mampu mewakafkan diri ini kepada kepentingan yang menjadi tanggung jawab kami. Siapa tadi? Masyarakat PAI ketika memang menjadi ketua PAI. Ketika menjadi presiden BEM berarti semua mahasiswa di kampus ini menjadi tanggung jawab yang ada di pundak kami. Bagaimana kemudian kami itu bisa hadir untuk memastikan keberlangsungan mereka menjadi mahasiswa yang baik, menjadi mahasiswa yang sesuai menjadi tujuannya, menjadi apa yang diinginkan oleh para pimpinan gitu. Dalam hal ini memang MPS ataupun BEM ataupun apa ini menjadi tadi itu satu sisi kita itu juga tidak hanya manut saja kepada pimpinan, tapi sisi yang lain ketika pimpinan kebijakannya kurang pas ya kita untuk hadir dalam artian audiensi tabayun agar apa yang menjadi kebijakan kurang pas itu dipaskan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Dalam hal ini kan jadi tidak hanya menjadi suaranya ansih daripada suara pimpinan, tetapi suara masyarakat dalam hal ini adalah mahasiswa PAI yang terjadi, yang kita dengar pun harus kita sampaikan kepada pimpinan. Ketika nggak tertemukan itu, kita dudukkan bersama gitu loh. Jadi dalam hal ini kita itu menjadi keran informasi begitu ya. Nah, mungkin cukup panjang sekali ya tadi tentang sejarah, tentang bagaimana proses di dalamnya terbentuknya, Pak. Oh, kalau untuk harapan khusus dari Pak Adin sendiri untuk berarti HMPS sekarang tentang kontribusinya ke mahasiswa, tentang kontribusinya ke fakultas, itu harapan khusus apa dari Pak Adin sendiri untuk ya kami-kami lah yang sedang hari ini menjabat di HMPS ini? Ya, oke. Jadi yang pertama memang diawali dengan apa masa pengenalan HMPS PI pertama itu menurut saya adalah siapkah kita jadi aktivis. Jadi menjadi aktivis itu pilihan menurut saya, pilihan karena kita nggak bisa menuntut orang untuk menjadi aktivis, karena menjadi aktivis jadi dia sudah siap untuk mewakafkan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Nah, siap nggak sih kita itu mewakafkan diri loh? Harusnya kamu mungkin bisa ini bisa itu, tapi tidak. Kamu adalah berpikir untuk mendiskusikan tentang bagaimana kebijakan, mendiskusikan bagaimana problema mahasiswa, mendiskusikan bagaimana negara, mendiskusikan bagaimana masyarakat. Itu jadi yang kita pikirkan itu bukan diri kita sendiri. Nah, ketika kemudian teman-teman calon pengurus HMPSP itu sudah siap benar-benar untuk mewakafkan dirinya ke situ, ya insya Allah ketika dia mau jadi pengurus akan menjadi pengurus yang bertanggung jawab, ya kan? Nah, selanjutnya menjadi aktivis itu ya bagian daripada implementasi ya kita itu sebagai khalifatullah fil ard kan, sebagai pemimpin yang memang dititipkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Pemimpin, leader, kan begitu. Nah, aktivis itu adalah implementasi seorang yang mampu menjalankan tugas khalifatullah fil ard tadi. Kalau kemudian kita menjadi mahasiswa biasa saja yang kemudian masuk kelas, ya kuliah, kemudian pulang, kuliah, pulang. Nah, terus hidup kamu wisuda, jadi sarjana, bekerja, menikah, punya anak, kembalinya mikiri awak EDW, mikiri kapan kamu mau berpikir untuk masyarakat, kapan kamu mengimplementasikan khalifatullah fil ard. Kita itu hidup tidak untuk diri kita sendiri, kita itu hidup untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Sejauh mana kemudian kita menjadi orang yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat yang luas. Nah, didikan khalifatullah fil ard dan kemudian khairun nas anfa'uhum linnas itu ya terjadi pada aktivisme mahasiswa. Maka kalau kemudian kemarin di manifest saya baca itu ada autokritik terhadap mahasiswa aktivis yang nggak pernah kuliah, ya izin lagi-lagi izin. Ya asalkan kemudian dia izin itu benar-benar untuk mengikuti sebuah organisasi dan kemudian kehadiran dia di organisasi itu sangat urgent agar organisasi berjalan, menurut saya no problem. Tapi jangan dijadikan alasan bahwa kegiatan organisasi itu alasan untuk tidak kuliah. Nah, ini kembali kepada mentalitas. Kembali kepada kejujuran. Mana prioritas? Bahwa
kuliah itu adalah kewajiban. Siapa yang bilang kuliah itu nggak wajib? Ya kewajiban kita menjadi mahasiswa itu kuliah. Tapi bahwa dalam dunia perkuliahan, dalam perguruan tinggi itu ada aktivisme organisasi. Ada ruang-ruang, ada dunia aktivis, di mana dunia aktivis itu minimal tadi mengimplementasikan dua hal, khalifatullah dan khalifatullah fil ard dan khairun nas anfa'un linnas. Nah kalau kita kemudian hidup gua sama EDW, kapan dia berpikir gua liya? Ya kan? Kalau kemudian kamu selama 4 tahun nggak pernah ikut aktivisme organisasi, dipastikan kamu wisuda, jadi sarjana, kerja, mikiri apa EDW, mikiri keluarga. Kapan kamu akan berpikir? Kapan kamu punya sense, ya? Sense of sosial, kepekaan terhadap sosial sekitar kamu. Bagaimana problem di kampung kamu? Kamu merasa bagaimana untuk mampu ya kita tidak bisa sendiri kan ya. Dan tentunya semuanya adalah minallah kan. Tetapi bahwa kita punya tugas sebagaimana tadi khalifatul fil ard ya. Kita tujuannya adalah sebagai seorang hamba Allah yang ingin memanfaatkan segala rasa syukur atas anugerah Allah Ta'ala ini dengan cara menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Begitu Mas Rizal. Kalau dari Pak Adin punya kesempatan tersendiri, ini kan berarti HMPS itu masih 1 bulan lagi itu ada sidang paripurna Pak. Jadi setelah itu nanti ada rekrutmen untuk anak-anak baru ini yang mau join HMPS. Nah, ini untuk dari anak-anak yang nonton ini pesannya untuk mereka yang mau bergabung di HMPS itu mungkin ada pesan tersendiri kah? Oke, jadi buat teman-teman semuanya, dulu sejak saya merasakannya, jadi menjadi mahasiswa itu ya aktivis bagi saya. Kalau menjadi mahasiswa ansih mahasiswa saja bagi saya rugi. Kenapa? Kita bayar UKT-nya sama, gitu kan? Bayarnya sama-sama bayar. Kalau zaman dulu saya rata bayarnya. Jadi satu angkatan bayarnya 600.000. Angkatan 2007 saat itu malah bayarnya 400.000. Satu semester bayangin. Bukankah saat itu perguruan tinggi termurah sadunya dan akhirat mungkin Stein Pekalongan saat itu kan? Karena satu semester bayarnya 400.000. Zaman saya naik 200.000 menjadi 600.000. Sekarang kan sudah 3 juta, 5 juta. Jadi bayar UKT yang sedemikian mahal itu kalau tidak dimanfaatkan untuk menjadi aktivis organisasi, menurut saya kita nggak mendapatkan pengalaman yang berlebih. Jadi menjadi mahasiswa, pesan saya, cobalah ya, paksakanlah dirimu untuk menjadi bagian daripada aktivis organisasi dimanapun organisasi itu, yang penting sesuai dengan ideologi kita, sesuai dengan kultur keluarga kita, sesuai dengan kultur masyarakat kita. Yang penting organisasi yang masih dalam rangka ya PBNU, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau organisasinya di luar ini jangan diikuti. Tapi kalau organisasi itu masih percaya dengan PBNU, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang 45, clear. Apapun organisasinya ikut. Ya. Tapi kemudian juga dalam menjadi aktivis organisasi itu butuh kefokusan. Ya, itu kunci. Saya ikut banyak organisasi, ikut ini A, B, C, D. Ya, akhirnya berjalannya waktu ini saya cut, dan kemudian fokus pada di mana prioritas yang menjadi tanggung jawab saya, gitu ya. Saya itu di 2011 itu ketua remaja masjid, ya kan, ketua Ibnu Ranting, ketua HMPS PAI, ya ketua Rayan PMI. Bayangin aja ketua semua itu prosesnya nggak mungkin clear, ya kan. Nah, itu makanya butuh kefokusan. Itu menjadi bagian penting, karena dengan fokus kita akan bisa mendayagunakan segenap kemampuan kita yang lebih. Ingat bahwa kita itu dirinya satu, jadi kalau ikutnya banyak kita akan terbelah-belah menjadi banyak, gitu. Jadi fokus itu menjadi bagian penting menjadi aktivis organisasi. Matur nuwun. Mungkin sudah tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara ya. Mungkin dari teman-teman para penonton bisa mengambil pelajarannya tentang apa-apa saja tadi pesan yang disampaikan dari Pak Adin, dan juga terima kasih juga kepada Pak Adin telah hadir dan sharing-sharing di podcast kita hari ini. Mungkin dari teman-teman bisa merenungkan, mau yang bagi yang mau gabung HMPS ataupun yang sudah tergabung dalam HMPS itu bisa ya setidaknya apa yang sudah ditugaskan itu dilaksanakan. Oke. Ya, jadi yang terakhir mungkin masih dilihat pesan untuk teman-teman itu ya, lagi-lagi mentalitas kita harus berani jujur, berkomitmen dengan diri sendiri, gitu ya. Ketika kita sudah ditunjuk menjadi sebuah bagian daripada organisasi dan kita telah dilantik dengan syahadat, kan, pelantikanmu kan dengan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat di hadapan masyarakat, syahadat di hadapan pimpinan, maka kepatuhan kepada organisasi adalah sebuah keharusan, dan pengkhianatan, ya, ketidakpatuhan kepada organisasi adalah sebuah bentuk pengkhianatan, ya. Jadi bagi orang yang sudah masuk dalam sebuah organisasi, maka sebisa mungkin kita benar-benar harus mendayagunakan diri kita ini untuk bisa menjalankan program-program yang ada dalam organisasi itu. Ya, tujuannya bukan memanfaatkan organisasi, tapi bagaimana kita melalui organisasi itu mampu memberikan manfaat yang lebih luas. Gitu ya. Hati-hati bagi teman-teman yang mentalitinya justru memanfaatkan organisasi, karena apapun yang teman-teman semuanya menjadi mahasiswa ini lakukan itu akan menjadi sebuah track record, ya, sebuah track record, dan itu tidak akan lepas dari setelah ketika teman-teman menjadi alumni. Mahasiswanya seperti apa, alumninya nggak jauh beda saat menjadi mahasiswa. Oke, jadi hati-hati dengan komitmen, dengan integritas gitu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Adem telah sharing-sharing ya di podcast kita hari ini. Mungkin jangan lupa buat teman-teman di subscribe ya untuk YouTube dari HMPS PAI ya. Untuk bisa terus sharing-sharing lagi, bisa bincang-bincang dengan kami di sini. Mungkin dengan saya Irsyad Kamal Fariza di sini. Terima kasih kepada Pak Adem telah hadir hari ini. Mungkin cukup dari saya Irsyad Kamal Fariza. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam PAI. Salam.